Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gen Desuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, para kepala divisi masing-masing sekte suci Huangfu telah mempersiapkan murid-muridnya untuk menuju ke Tanah Abadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada hari berikutnya, Zhong Wuxiao dan Sui Zhan datang ke Tan Yun dan yang lainnya. Setelah Tan Yun memberitahu mereka berdua di mana mereka akan bertemu, dia meminta kedua wanita itu untuk tidak memberitahu siapapun, baik dari divisi senjata maupun dari divisi 5 jiwa. Zhong Wuxiao berkata dengan lembut, "Tan Yun, kakak senior Gongsun Roxy selalu memperlakukanku dengan baik. Bisakah kita memanggilnya juga? Jika dia tidak bersama kita, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya." Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Kamu akan memberitahunya secara pribadi nanti saja. Sekarang tidak pantas untuk memanggilnya ke sini. Jika Murong Sisi melihatnya, dia pasti akan curiga." Gongsun Roxy berdiri sendirian di tepi tebing di puncak gunung. Dia melihat dari waktu ke waktu Zhong Wuxiao yang berbicara dan tertawa dengan Tan Yun. Tanpa disadarinya, dia menunjukkan sedikit kepahitan dan kecemburuan di wajahnya yang menakjubkan. Setelah setengah jam, Zhong Wuxiao datang menghampiri Gongsun Roxy dan berkata dengan lembut, "Saudari Gongsun Roxy, apakah kau ingin masuk bersama kami di Tanah Abadi?" Tubuh Gongsun Roxy sedikit gemetar dan tiba-tiba melihat ke belakang. Dia sedikit ragu-ragu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah diyakinkan Xiao, Gongsun Roxy akhirnya setuju untuk ikut bersama kelompok Xiao. Kemudian Xiao memberitahu Gongsun Roxy di mana mereka akan berkumpul di Tanah Abadi dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun. Ini adalah malam terberat bagi para murid di semua divisi, karena mereka tahu bahwa di masa lalu, ketika mereka berpartisipasi di Tanah Abadi, meskipun mereka sering bergesekan dengan murid-murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi untuk bersaing memperebutkan harta surga dan bumi, tidak akan terjadi saling membunuh. Tapi hari ini berbeda dengan masa lalu di Tanah Abadi ini. Keesokan harinya saat matahari bersinar, 1000 murid yang akan berpartisipasi berdiri dengan rapi di panggung naga. Di lantai atas, Dante Swansong menatap kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekte Abadi dan Istana Jiwa tidak hanya akan mengkhianati kesepakatan, tetapi mereka juga akan menyerang kalian di Tanah Abadi. Jadi, apa yang akan mereka dapatkan?" Para murid pun berteriak serempak, "Perang!" Dante Swansong berkata dengan keras, "Kita berikan mereka perang. Mungkin banyak dari kalian akan menumpahkan darah dan berkorban untuk tidur selamanya di Tanah Abadi. Apakah kalian takut?" "Tidak takut!" Suara ribuan murid bergema seperti auman harimau dan serigala. "Bagus," Dante Swansong mengangguk puas. Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 bulan telah berlalu dalam sekejap. Sebuah perahu besar membawa 9 kepala divisi gerbang dalam sekte suci, dan ribuan murid dari 9 divisi terbang di atas pegunungan hukuman surgawi. Perahu mulai terbang perlahan dari puluhan lapisan awan, dan setelah melewati puluhan lapisan awan, mendarat di puncak awan. Puncak ini tidak asing dengan Tan Yun dan yang lainnya, yang pernah datang ke Sekte Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan beberapa bulan yang lalu. Karena mereka telah tiba di gerbang Sekte Abadi, gerbang gunung ini tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah pedang suci abadi yang berdiri di depan gerbang gunung setinggi puluhan ribu meter telah lama diambil oleh Tan Yun. Pada saat ini, itu telah diubah menjadi monumen batu ribuan meter. Ada 8 karakter besar yang didirikan di dinding batu Sekte Abadi. Pada saat ini, 2 murid yang menjaga gerbang gunung menyambutnya, membungkuk dan berkata, "Junior menyapa Ketua Sekte Dante. Ketua Sekte kami memberi perintah untuk membuka area rahasia Sekte Abadi jika Ketua Sekte Istana Jiwa juga sudah ada, dan diperkirakan tiba saat matahari terbenam. Oleh karena itu, mohon menunggu." Tiba-tiba Dante Swansong marah. "Apa yang kamu bicarakan? Kami sudah di sini sekarang, dan Ruyan Wuji, lelaki tua itu meminta Master Sekte ini untuk menunggu di sini sampai matahari terbenam."
Master Sekte Dantai, mohon tenangkan amarahmu. Setelah kedua murid itu menjawab, mereka mengabaikan Dante Swansong dan duduk bersila di bawah prasasti sambil menutup mata mereka. Wajah Dante Swansong terlihat suram dan menakutkan, mengetahui bahwa Ruyan Wuji sengaja mempermalukan dirinya seperti ini. Tapi tidak ada cara lain selain menunggu di depan gerbang gunung. Angin gunung menderu mengacak-acak rambut panjang Dante Swansong, dan wajahnya yang suram bisa dilihat semua orang. Dia memikirkan strategi Tan Yun yang kini telah diterapkan. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, sekte sucinya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kebencian sebelumnya dan penghinaan hari ini akan dibalas dengan penghancuran sekte abadi. Setelah lama menunggu, tiba-tiba terdengar suara mengejek. Kenapa Master Sekte Dantai tidak memasuki sekte abadi? Kenapa dibiarkan menunggu di sini? Hahaha. Suara mengejek itu dari seorang wanita yang datang dari langit. Dante Swansong, 9 kepala divisi, Tan Yun, dan murid lainnya melihat ke belakang, dan terlihat perahu roh terbang dari awan. Di depan perahu roh, kepala istana dari Istana Jiwa Sugeyu mencibir sambil melihat ke bawah pada orang-orang dari Sekte Suci Huangfu. Di belakangnya, gadis suci Nanggong Yuking berdiri tegak. Kulit Nanggong Yuking seputih salju, dengan anggun memancarkan temperamen yang mulia dan dingin. Matanya menatap Tan Yun di puncak. Matanya yang indah penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di kompetisi 4 keterampilan terakhir, dia terluka parah hingga sekarat dan dibawa pulang dalam keadaan pingsan. Sugeyu mengikuti kata-kata Tan Yun. Dia segera memberi Nanggong Yukin pil tingkat tinggi, pil jiwa guyuan, dan Nanggong Yukin bisa bertahan hidup. Namun Sugeyu tidak memberitahu Nanggong Yukin bahwa Tan Yun yang memberitahunya cara menyelamatkannya. Tentu saja para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan terakhir tidak diizinkan memberitahu Nanggong Yukin. Ketika Nanggong Yukin bangun, Sugeyu memberitahu Nanggong Yukin bahwa dia dan Tan Yun sama-sama terluka dalam pertempuran yang menentukan, dan keduanya sekarat. Setelah mendengar ini, Nanggong Yukin marah. Dia memutuskan di Tanah Abadi adalah tempat kematian Tan Yun. Karena Istana Jiwa berhasil menjadi pemenang dalam kompetisi 3 sekte kuno, maka Istana Jiwa mendapatkan kuota untuk 3.000 murid. Pada saat ini di belakang Nanggong Yukin ada 2.999 murid laki-laki dan perempuan yang akan berpartisipasi di Tanah Abadi. Semuanya berada di alam jiwa janin tingkat sempurna. Mereka memberi tatapan kejam dan benci pada Tan Yun karena Sugeyu memerintahkan kali ini di dalam Tanah Abadi mereka harus membunuh Tan Yun. Tan Yun merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Dia menatap para murid di belakang Nanggong Yukin, mencibir dalam hatinya. Tanah Abadi adalah tempat kematian kalian semua. Sekalipun kalian bersembunyi, aku akan menangkap kalian dan membunuh kalian satu persatu. Adapun Nanggong Yukin, meskipun Tan Yun merasakan niat membunuh terhadap dirinya, Tan Yun tidak bisa memiliki niat sedikit pun untuk membunuh Nanggong Yukin. Karena Tan Yun ingat bahwa ketika dia menghadapi situasi hidup dan matinya beberapa bulan yang lalu, dia jatuh di sampingnya dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Saat itu, ketika Tan Yun melihatnya hampir mati, dia menangis dengan sakit hati, seolah-olah dia akan kehilangan orang terdekat. Sejak saat itu, Tan Yun memutuskan untuk mencari tahu penyebabnya, apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Nanggong Yukin. Oleh karena itu, Tan Yun tidak akan membunuh Nanggong Yukin. Setidaknya, dia tidak akan pernah membunuhnya sampai dia benar-benar menemukan sumber kesedihan yang tak dapat dijelaskan ini. Pada saat ini, 2 murid Sekte Abadi yang duduk bersila di bawah prasasti batu gerbang gunung segera berdiri dengan hormat dan membungkuk. Junior menyapa kepala istana Suge. Harap tunggu sebentar, Master Sekte saya akan segera datang. Dante Swansong melihat sikap kedua murid terhadap Sugeyu dan kemudian mengingat cara mereka memperlakukan dirinya tadi. Niat membunuh Dante Swansong muncul terhadap 2 orang ini. Tiba-tiba Dante Swansong berteriak, "1 jam yang lalu kalian berdua berbisik dan mempermalukan Master Sekte ini. Sekarang Master Sekte ini telah memberi kalian waktu 1 jam untuk melihat apakah kalian akan mengakui kesalahan kalian pada Master Sekte ini. Jika mengakui kesalahan, Master Sekte ini tidak akan mengingatnya lagi. Tetapi tanpa diduga,
1 jam berlalu, dan kalian masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Begitu suara itu terdengar, Dante Swansong melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba tubuh kedua orang itu meledak. Ketika kedua orang itu berteriak, daging dan darah diterbangkan oleh hembusan angin. Pada saat ini, langit di atas puncak melonjak, ruang perlahan-lahan berputar, dan dalam sekejap, gerbang ruang dan waktu yang mengarah ke alam rahasia Sekte Abadi terbuka. Wajah tua Ruyan Wuji memerah, suaranya rendah dan berkata, "Master Sekte Dante, mengapa kau membunuh murid dari Sekte Abadi?" Dante Swansong tertawa dan berkata, "Saudara Ruyan, tiba tepat pada waktunya. 1 jam yang lalu, murid-murid Sekte Abadi yang menjaga gerbang gunung berbicara kasar kepada Master Sekte ini, dan Master Sekte ini menghukum mereka untukmu." Kemudian Dante Swansong menatap langsung Ruyan Wuji. "Sepertinya saudara Ruyan Wuji tidak puas dengan tindakanku ini." Ruyan Wuji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, apa yang Master Dante katakan, karena mereka tidak menghormatimu, mereka harus dibunuh." Ruyan Wuji tampak dingin, tetapi dia mencibir dalam hatinya. "Dante Swansong, begitu kalian masuk ke tanah abadi, murid Sekte Abadiku dan murid Istana Jiwa akan bergandengan tangan untuk membunuh 1000 murid Sekte Sucimu. Pada saat itu, akan ada saat di mana kau ingin menangis tanpa bisa mengeluarkan air mata." Diam-diam Ruyan Wuji tersenyum pada Sugeyu dan Dante Swansong. "Tolong, kalian bawa murid-murid mengikutiku." Setelah itu Ruyan Wuji melesat ke gerbang ruang dan waktu. Dalam kehampaan, Sugeyu mengemudikan perahu roh mengikuti dari belakang. Murid-murid Sekte Suci Huangfu tidak lagi melihat keindahan alam Sekte Abadi. Mata mereka menatap ke depan ke 3000 murid di perahu roh Istana Jiwa. Mata mereka penuh dengan semangat juang. 3000 murid Istana Jiwa termasuk Nanggung Yukin, dan 2000 murid Sekte Abadi, murid-murid Sekte Suci pasti akan dibantai. 3 jam kemudian, malam terlihat tanpa bintang, tapi itu tidak mempengaruhi pandangan Tan Yun dan yang lainnya. Ruyan Wuji secara pribadi mengirim Sugeyu dan para tetua, serta para murid lainnya ke aula yang mewah dan megah. Secara pribadi menjamu mereka. Ini adalah cara Sekte Abadi memberikan keramahan tertinggi. Dibandingkan dengan orang-orang dari Istana Jiwa, orang-orang dari Sekte Suci terlihat sangat menyedihkan. Atas perintah Ruyan Wuji, secara acak meminta seorang penatua untuk membawa Dante Swansong, kepala divisi, dan para murid ke gunung, tempat Tan Yun dan yang lainnya tinggal beberapa bulan yang lalu ketika mereka berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan. Gunung itu masih sama seperti beberapa bulan yang lalu, ditumbuhi oleh rumput liar. Adapun makanan dan anggurnya semakin berkurang. Dante Swansong melihat ke rumah-rumah sederhana tidak jauh dengan sudut mulut yang sedikit terangkat, dan dia berpikir dengan kejam. Ketika Master Sekte ini akan memandikan Sekte Abadi dengan darah di masa depan, aku akan memenjarakan Ruyan Wuji di sini, dan pelan-pelan menyiksanya sampai dia mati. Setelah mengambil keputusan, Dante Swansong membiarkan 9 kepala divisi dan ribuan murid beristirahat dengan bebas selama 1 malam. Kemudian sebuah suara dingin terdengar dari langit. "Tan Yun, kita bertemu lagi." Setelah beberapa saat di bawah gelap malam, ada 7 orang pria dan 3 murid perempuan. Pria itu mengenakan jubah emas dan wajahnya seperti batu giok. Pria ini tidak lain adalah tuan muda dari Sekte Abadi, Ruyan Chen. Pada saat ini, Ruyan Chen tampak seperti serigala lapar dengan tatapan tajam, berhenti 10 kaki di depan Tan Yun. Selama masa penyembuhannya, setiap kali dia memikirkan adegan perlakuan kejam terhadapnya. Setelah Tan Yun mengalahkannya dalam pertempuran yang menentukan beberapa bulan yang lalu, dia selalu bermimpi untuk membunuh Tan Yun. Ketika Tan Yun dan dia bertarung, dia tidak hanya merobek seluruh lengan kiri Ruyan Chen, tetapi juga mencekik leher Ruyan Chen dengan satu tangan dan mematahkan tulang rusuknya dengan tangan yang lain, meraih jantungnya dan menggunakan nyawanya untuk mengancam ayahnya. Pada akhirnya, Ruyan Wuji berjanji untuk membiarkan murid-murid dari Sekte Suci dalam waktu 100 tahun untuk tetap mendapatkan tempat memasuki tanah abadi melalui kompetisi 4 keterampilan. Bagi Ruyan Chen, ini sangat memalukan.
Yang membuatnya semakin marah adalah wanita yang dia kagumi, Nanggong Yukin, hampir dibunuh oleh Tan Yun. Hari ini, 6 pria dan 3 wanita yang berdiri di belakang Ruyan Chen adalah 9 kekuatan teratas di gerbang dalam Sekte Abadi. Tan Yun menampar bibirnya melirik ke arah Ruyan Chen dan berkata sambil menyeringai, "Jadi itu Tuan Muda Ruyan Chen dari Sekte Abadi, benar-benar memiliki orang-orang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Terakhir kali aku membuatmu hampir mati dan sekarat, tapi aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah tahun kau akan hidup kembali. Saya mengerti Tuan Muda Ruyan, Anda pasti datang untuk berterima kasih kepada saya. Terima kasih karena tidak mencekik Anda hingga mati." Setelah mendengarkan itu, Ruyan Chen mengepalkan tinjunya, mengertakkan giginya dan berkata, "Tan Yun, Tuan Muda ini tahu bahwa Anda tidak dapat mengatakan hal-hal baik. Anda memiliki mulut yang buruk. Tuan Muda ini datang untuk memberitahu Anda, di tanah abadi, dimanapun kau bersembunyi, Tuan Muda ini akan menangkapmu. Pada saat itu, Tuan Muda ini akan memotong lidahmu, mencungkil matamu, dan perlahan menyiksamu. Dan juga, Nanggong Yukin, cepat atau lambat, akan menjadi wanitaku. Kau hampir membunuhnya. Dengan ini, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah." Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.